Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan saya Sri Angelika dari kelas 11 IPA 2, absen 34. Di video pembelajaran ini kita akan belajar seputar demokrasi di Indonesia yang akan dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, sejarah demokrasi di Indonesia, kedua, sistem demokrasi di Indonesia, dan ketiga, salah satu sistem demokrasi di Indonesia. Pertama, sejarah demokrasi di Indonesia. Apa-apa saja demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia? Pertama, demokrasi parlementer, kedua, demokrasi terpimpin, ketiga, demokrasi Pancasila yang dibagi menjadi demokrasi Pancasila Orde Baru dan demokrasi Pancasila era reformasi. Kedua, kapan sistem demokrasi tersebut dimulai dan berakhir? Pertama, demokrasi parlementer dimulai pada 1945 sampai 1959, sementara demokrasi terpimpin dimulai pada 1959 sampai 1966. Demokrasi Pancasila Orde Baru dimulai pada 1966 sampai 1998, dan demokrasi Pancasila era reformasi dimulai pada 1998 hingga kini sekarang. Nah, ketiga, latar belakang dari diterapkannya demokrasi tersebut. Demokrasi parlementer dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, kesalahpahaman atas maklumat politik mengenai partai politik pada 1945, dan kedua, karena adanya keinginan untuk bebas dari intervensi Belanda atas campur tangan pemerintah di Indonesia. Nah, kedua, demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh tiga hal. Pertama, gerakan daerah yang menuntut integritas nasional. Yang kedua, kabinet konstituante yang sering berganti sehingga menciptakan ketidakstabilan dalam politik, dan konstituante yang gagal menyusun UUD pengganti UUD 1950. Saat itu, kegagalan sistem parlementer membebani pemerintah, sehingga tujuan persatuan terjadi kesimpangan, yaitu dimulai dengan mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, yang ketiga, demokrasi Pancasila Orde Baru dilatar belakangi oleh tritura atau tri tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Dikora, dan penurunan harga. Nah, pada saat itu kredibilitas Soekarno semakin menurun semenjak peristiwa G30 SPKI. Nah, oleh karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar untuk menunjuk Soeharto mengamankan dan menenangkan serta menstabilisasikan politik pada zamannya. Kemudian ini menjadi awal mula dari Orde Baru. Nah, demokrasi Pancasila era reformasi dilatar belakangi oleh lengsernya Soeharto dan menimbulkan gerakan massa. Nah, dengan itu penyerahan jabatan kepresidenan diberikan kepada B.J. Habibie yang menyatakan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Kemudian di mana letak dimulai dan berakhirnya sistem demokrasi tersebut? Bisa dilihat kalau misalnya setiap berakhir dan memulainya sistem demokrasi selalu ada sebuah kejadian ataupun gejolak. Pada demokrasi parlementer dimulai sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan dan berakhir pada dekret presiden pada 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin dimulai ketika Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dan berakhir pada lengsernya pemerintahan Soekarno ke Soeharto. Nah, kemudian demokrasi Pancasila Orde Baru dimulai ketika pemerintahan Soeharto dilengserkan, berakhir ketika ketika pemerintahan Soekarno dilengserkan, dan berakhir ketika Soeharto dilengserkan oleh rakyatnya pada Mei 1998. Nah, kemudian siapa tokoh utama dari masing-masing demokrasi tersebut? Tokoh utama dari demokrasi parlementer adalah partai-partai politik, tokoh utama pada demokrasi terpimpin adalah Presiden Soekarno, tokoh utama pada demokrasi Pancasila Orde Baru adalah Presiden Soeharto, dan tokoh utama pada demokrasi Pancasila era reformasi adalah B.J. Habibie sebagai pencetusnya. Nah, kemudian mengapa perkembangan sistem demokrasi kerap dilakukan? Karena kita adalah rakyat merdeka. Oleh karena itu kita membentukkan sistem demokrasi yang bisa mengangkut visi dan misi kita sebagai rakyat Indonesia, yaitu tujuan dari negara kita seperti menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu sistem demokrasi yang tepat dan tidak mengalami penyimpangan perlu kita terapkan. Jika ada sistem yang salah, maka kita harus ganti. Kemudian pada bagian kedua saya ingin menjelaskan sistem demokrasi. Apa-apa saja prinsip dari masing-masing demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia? Demokrasi parlementer berprinsip pada legitimasi dan otoritas parlemen. Demokrasi terpimpin berprinsip pada kekuasaan mutlak seorang presiden. Demokrasi Pancasila Orde Baru awalnya berprinsip kepada berlakunya Pancasila di semua aspek kehidupan, namun akhirnya mengalami kesimpangan. Demokrasi Pancasila Reformasi berprinsip pada interpretasi Pancasila yang relevan pada setiap perkembangan masa. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari masing-masing demokrasi tersebut? Demokrasi parlementer dicirikan kepada badan legislatif yang berkuasa lebih dari badan eksekutif, sementara demokrasi terpimpin dilihat dari bagaimana Indonesia mengalami otoriter dari seorang presiden, yaitu Presiden Soekarno, dan Indonesia yang lebih condong ke komunis, karena pada saat itu saja kita condong ke blok timur pada Perang Dingin. Nah, dan juga ada ciri terakhir, yaitu semua lembaga negara harus berisi ajaran nasakoh nasionalis, agama, dan komunis, yang mana ini menggantikan Pancasila.
kemudian pada ciri-ciri demokrasi Pancasila Orde Baru kita bisa lihat dari mana terjadi otoriter juga dari Presiden Soeharto, yang mana kekuasaan presiden sangat mendominasi pada setiap aspek kehidupan dan tindak KKN yang sangat merajalela. Demokrasi Pancasila Reformasi kita bisa lihat ciri-cirinya sekarang, di mana sistem pemerintahan itu presidensial dan pemilu untuk presiden dan kepala daerah, juga ada desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah. Nah, kemudian siapa saja pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam sistem demokrasi tersebut? Kalau demokrasi parlementer tentu saja yang diuntungkan itu adalah pemerintah, sementara yang dirugikan adalah rakyat karena terjadi ketidakstabilan dalam politik. Nah, kemudian ada demokrasi terpimpin, yang diuntungkan adalah pemerintahan Soekarno, di mana mereka tidak bisa diganggu gugat dan rakyat adalah yang dirugikan karena kita tidak memiliki kebebasan. Kemudian demokrasi Pancasila Orde Baru, yang diuntungkan adalah pemerintahan Soeharto, dan sementara yang dirugikan adalah rakyat, yang dimana kita mengalami tekanan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian dimana pada demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang ini kita merasakan kerugian dan keuntungannya. Nah, kita sebagai rakyat merasa diuntungkan karena kita memiliki kebebasan yang lebih banyak. Kita mengalami kebebasan bicara dan kebebasan pers, namun juga ada perugiannya di mana beberapa kelompok masyarakat masih belum merasakan demokrasi akibat penyelewengan dari demokrasi ini dari pemerintah ataupun rakyat lainnya. Oleh karena itu kita harus menjaga demokrasi Pancasila era reformasi agar tetap pada jalannya dan tidak mengalami penyimpangan besar seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian mengapa pada akhirnya Indonesia meninggalkan sistem demokrasi terpimpin, liberal, dan Pancasila dan Orde Baru? Nah, kita meninggalkan demokrasi terpimpin parlementer karena dinilai kurang cocok untuk Indonesia karena ada dominasi dari pihak tertentu, yaitu pihak partai politik dan parlemen di atas rakyat. Nah, saat itu juga terjadi ketidakstabilan dalam politik nasional karena koalisi kabinet yang sangat gampang pecah dan sering berganti. Nah, oleh karena itu demokrasi ini dianggap gagal dan ditinggalkan. Nah, demokrasi terpimpin, mengapa kita meninggalkannya? Karena terjadi penyimpangan besar atas konstitusi, yaitu ada dua hal. Soekarno menjadi presiden seumur hidup, padahal harusnya hanya 5 tahun menurut konstitusi. Yang kedua, DPR dibubarkan, parlemen dibubarkan, di mana kita tidak memiliki sebuah wadah untuk menyampaikan aspirasi kita. Oleh karena itu demokrasi ini sangat menyelewengi konstitusi dan sangat menyelewengi cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu ditinggalkan. Demokrasi Pancasila Orde Baru ditinggalkan karena terjadi penyelewengan besar pula, di mana awalnya kita menganggap bahwa Pancasila akan diterapkan dalam semua aspek kehidupan, tapi ternyata ada kebijakan restriktif dan dominasi peran ABRI dan campur tangan pemerintah dalam setiap lembaga negara yang membuat kita juga merasa tertekan sebagai rakyat dalam segala aspek dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya demokrasi Pancasila Orde Baru pun ditinggalkan dan diganti ke demokrasi Pancasila era reformasi yang bisa kita rasakan sekarang. Nah, kemudian di sektor mana demokrasi ini membuat perubahan dominan? Demokrasi parlemen terpimpin Pancasila Orde Baru dan Pancasila reformasi membuat perubahan besar di sosial politik pada setiap pergantiannya. Kapan-kapan saja demokrasi ini menunjukkan kegagalannya. Demokrasi parlementer menunjukkan kegagalannya ketika Dewan Konstituante gagal mencapai mufakat untuk membuat ideologi baru negara, di mana ada sebuah pertentangan antara menjadikan Indonesia negara Islam ataupun Indonesia sebagai negara yang berdandas pada Pancasila. Kemudian pada demokrasi terpimpin terjadi sebuah kegagalan, yaitu pada peristiwa G30S, dan juga terjadi inflasi yang besar-besaran dan banyak penurunan dalam sektor ekonomi. Nah, kemudian demokrasi Pancasila Orde Baru juga masalah ekonomi, terjadi krisis moneter yang besar di Indonesia pada 1997 dan praktik KKN yang semakin merajalela. Nah, demokrasi Pancasila Reformasi kita bisa lihat kegagalannya sekarang, di mana masih ada korupsi dan ada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Nah, kemudian pada bagian ketiga saya akan menjelaskan salah satu demokrasi dan menjelaskannya dengan lebih detail. Yang pertama, apa tujuan utama dari demokrasi? Yang dimana saya akan memilih demokrasi Pancasila era reformasi. Pertama, saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuan dari demokrasi ini pada awalnya adalah membentuk sistem demokrasi yang berlandas pada Pancasila, karena Pancasila ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai bangsa Indonesia dan bisa membawa Indonesia ke cita-cita negaranya. Kedua, mengapa demokrasi ini dibutuhkan oleh Indonesia kini? Karena Pancasila adalah ideologi negara yang bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, karena lagi-lagi ini merupakan nilai-nilai bangsa Indonesia semenjak zaman dulu. Jadi walaupun kita ditentang oleh arus globalisasi, kita masih bisa berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila ini adalah ideologi negara, dasar negara, dan menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sistem demokrasi perlu sebuah landasan yang kuat seperti Pancasila ini. Nah, bagaimana penerapan demokrasi ini sekarang? Nah, kita bisa menerapkannya dengan melindungi golongan minoritas, dan kedua, melindungi demokrasi di sekolah dengan musyawarah mufakat ataupun voting untuk menentukan ketua OSIS, dan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah ataupun presiden. Nah, siapa saja yang bertugas melindungi demokrasi ini? Nah, kita yang bertugas untuk melindungi demokrasi ini melalui penerapannya. Nah, namun penegakannya tentunya harus diserahkan kepada lembaga berwenang seperti polisi, TNI, ataupun lembaga pengadilan. Nah, kemudian pertanyaan terakhir,
di mana saja kita bisa menerapkan demokrasi Pancasila era reformasi ini adalah di setiap aspek kehidupan kita, sehingga jika kita melaksanakannya pada setiap aspek kehidupan kita, demokrasi akan tetap terjaga pada jalannya dan tidak akan mengalami penyimpangan besar seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kapan kita bisa mencapai esensi dari demokrasi ini? Kapan kita bisa mencapai tujuan negara ini dengan melaksanakan demokrasi Pancasila? Itu adalah pada saat kita semua bisa memaknai Pancasila dan bisa melaksanakannya dalam setiap kehidupan kita. Ini mengharap pada pemerintah dan pada rakyat juga, di mana kita lebih mementingkan kepentingan bersama untuk membangun negara ini, untuk mencapai tujuannya dengan demokrasi Pancasila daripada memikirkan kepentingan pribadi. Karena pada akhirnya seperti pada zaman-zaman sebelumnya, demokrasi terpimpin, liberal dan sebagainya itu terjadi karena mereka mementingkan kepentingan pribadi. Kita tidak boleh jatuh ke lubang yang sama lagi. Nah, dengan ini saya akhiri video saya karena saya telah menjelaskan seputar demokrasi di Indonesia yang terbagi menjadi 3 bagian tadi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.